Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Purnamasari, NPM 2111033. Saya dari kelas TIP 2102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemakaian aplikasi BEM Statistik untuk data fiktif harga saham. Nah, untuk yang pertama kita masuk dulu ke program SPSS-nya. Kemudian tampilannya seperti ini, masuk ke variabel view. Untuk kolom pertama di name itu kita buat Y, selanjutnya X1, selanjutnya X2. Nah, untuk labelnya baris pertama kita buat di sini harga saham. Yang kedua itu per, selanjutnya itu ROI. Setelah ini udah diisi semua, kita masuk ke data view. Nah, untuk di data view ya ini kita ingat kembali itu harga saham. Untuk X1 itu per, untuk X2 itu ROI. Kemudian di sini kita masukkan nilai yang akan kita bandingkan untuk harga sahamnya, pernya atau rotasinya. Seperti ini. Nah, setelah udah kita isi datanya, kemudian masuk di analis, kemudian deskripsi statistik itu di explore. Nah, kemudian ini tampilannya seperti ini kalau misalnya baru kita buat. Nah, klik salah satu dari sini, kemudian kita masukkan ke kotak dependent listnya satu-satu. Setelah itu kita close. Nah, untuk di bagian sini jangan lupa normality plus with testnya itu kita centang, kemudian continue. Oke. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Oke, kita ulang dari atas. Nah, dia explore. Untuk case processing summary-nya, case-nya kita bisa lihat bahwa penjumlahan dari harga saham per ROI-nya itu ada di sini. Untuk validnya kita bisa lihat N-nya itu berapa, persennya itu berapa. Untuk missing sama, N-nya itu berapa, persennya berapa, dan total itu bisa kita lihat di sini. Oke, lanjut ke bagian deskripsi. Nah, untuk di bagian deskripsi ini kita bisa lihat penjumlahan statistik dan standar errornya. Itu bisa kita lihat dari hasil penjumlahan ini. Yang pertama ada min, kemudian 95% confidence intervalnya, 5% trimit minnya, median, variance, standard deviation, minimum, maksimum, rank, interquartile rank, skewness, dan kurtosis. Nah, untuk pengertian skewness itu sendiri yaitu kemiringan distribusi data, di mana sebuah distribusi yang tidak simetri akan memiliki rata-rata median dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Sedangkan kurtosis itu tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasa diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Rata-rata dan ukuran penyebabnya dapat menggambarkan distribusi data, tetap tidak cukup untuk menggambarkan sifat distribusinya. Gak jauh beda dari harga saham, per dan ROI itu sama aja. Dia ada min, ada confidence intervalnya, ada trimit minnya, ada median, variance, standard deviation, minimum, maksimum, rank, interquartile rank, skewness, dan kurtosis. Lanjut kita ke test of normality. Untuk di test of normality ini ada yang namanya Kolmogorov-Smirnov kubik. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov kubik ini itu artinya uji KS, di mana
Ini disebut tes non-parametrik dari persamaan kontinu yang dapat digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas. Untuk penjumlahan statistik, DF ini Degree of Freedom. Nah, DF ini itu jumlah elemen yang diizinkan untuk bervariasi dalam perhitungan statistik atau jumlah skor dikurangi jumlah perbatasan matematis. Jika min dan satu set nilai adalah tetap, maka jumlah derajat kebebasannya adalah 1 kurang dari jumlah skor. Untuk perhitungannya itu DF sama dengan N minus 2, di mana N mempunyai keterangan jumlah data. Nah, sedangkan untuk mencari Kolmogorov-Smirnov ini datanya harus lebih dari 100. Sedangkan Shapiro-Wilk-nya ini kalau misalnya digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas referensi yang jumlah Shapiro-Wilk-nya itu kurang dari 100. Oke, lanjut. Kalau harga saham Steam and Leaf Float-nya bisa kita lihat sendiri, ekstrimnya dia lebih besar, sama dengan 12.800 itu untuk harga saham. Untuk persennya bisa kita lihat di bawah, pernya juga nanti kita ke bawah. Untuk diagram harga sahamnya memiliki peningkatan kurang lebih berapa persen gitu, nanti bisa kita lihat di bawah berapa persennya, dan enggak standar sih karena dia naik turun. Oke, ini deterrence normal plot of harga saham, dimana memiliki peningkatan from normalnya dari yang awalnya tinggi terus turun terus meningkat. Kemudian masuk di per ini nggak jauh beda sama harga saham, persennya juga mengalami peningkatan seperti gambar. Kemudian ROE-nya juga Oke, sampai sini aja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata atau tidak bagusnya dari bahasa saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.